Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Yahoo. Saya yakin bahwa sukacita kita pada pagi hari ini akan senantiasa berkobar-kobar, akan senantiasa melimpah, meskipun kita sebagian besar masih harus memakai masker. Saya yakin itu tidak akan menghalangi sukacita kita. Amin. Tema kebaktian kita pada pagi hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia, kalau ini dibuat lebih lengkapnya, membangun keluarga Kristen yang bahagia. Jadi tema ini sangat menarik, membangun keluarga bahagia. Ada 3 kata, membangun, keluarga, dan bahagia. Ini membuat sebuah tema yang sangat menarik dan perlu kita perhatikan bersama, yang akan menjadi perenungan kita. Kata membangun ini mengindikasikan ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah membangun, mendirikan, membina, dan menjalankan sebuah keluarga. Kalau membangun bangunan seperti membangun rumah, membangun gedung fisik, itu bisa diprediksi kapan akan berakhir. Bisa selesai seminggu, bisa selesai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Ini tergantung kepada sumber daya yang dimiliki. Ada uang, ada material, ada tukang. Itu bisa diprediksi kapan akan segera selesai. Tetapi membangun keluarga itu nggak bisa diprediksi. Oh, membangun keluarga selesai dalam 1 minggu, selesai dalam sebulan, setahun, tidak. Membangun keluarga ini proses yang terus menerus sampai akhir hidup. Karena keluarga itu kan tidak bisa dibilang udah, saya sudah tidak lagi menjadi bagian keluarga. Karena keluarga Kristen yang memisahkan adalah maut. Proses membangun keluarga ini berlangsung terus-menerus sepanjang hidup. Karena itu kata membangun ini sangat bagus, dan ini sifatnya ada inisiatif, ada upaya bersama untuk melakukan sesuatu supaya keluarga ini menjadi bahagia. Itu kata membangun. Lalu kata kedua yaitu keluarga. Kalau kita lihat di dalam kamus, sederhana sekali penjelasannya. Apa itu keluarga? Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini keluarga inti. Lalu ada keluarga besar lagi, ada kakek, nenek, ada saudara, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat bahwa pengertian keluarga di dalam kekristenan ini bukan hanya persoalan ada unsur ayah, ada ibu, ada anak, tidak. Tetapi keluarga bagi orang Kristen adalah sebuah persekutuan. Persekutuan di mana ada laki-laki, ada perempuan di sana, kemudian mengikatkan diri di dalam ikatan kudus yang disebut dengan pernikahan Kristen, pernikahan kudus. Syaratnya adalah ada laki-laki dan ada perempuan, yang selanjutnya akan disebut sebagai suami dan istri. Ini syaratnya. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau tidak ada anak-anak ya tetap itu disebut sebagai keluarga. Suami, istri, syaratnya itu. Ada suami, ada istri, itu keluarga. Ada anak atau tidak, kedua ini disebut sebagai keluarga. Anak akan menjadi anugerah Tuhan di dalam keluarga yang juga dianggap sebagai sesuatu yang penting bagian di dalam keluarga. Dan keluarga ini meskipun ini sebenarnya kata benda, tetapi karena ini menunjukkan kepada manusia, maka relasi yang ada di dalam keluarga ini menjadi relasi yang dinamis. Karena orang-orang yang ada di dalam keluarga adalah orang-orang yang memiliki sifat, karakter yang berbeda-beda. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik, keluarga ini, dinamika, relasi yang ada di dalam keluarga ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka yang ada adalah keluarga yang berantakan, keluarga yang hancur-hancuran, sampai kepada keluarga yang tercerai berai, broken home. Tentu sebagai keluarga Kristen
di mana kasih Allah nyata di dalam keluarga. Ada lagu, saya yakin Bapak Ibu kalau ini soundtrack sinetron Keluarga Cemara, begitu menggambarkan bahwa keluarga ini bukan hanya sekedar saja, tapi keluarga ini sangat berharga. Cuplikan lagunya seperti ini. Harta yang paling berharga adalah, saya Bapak Ibu akan menyahut keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ini pencipta lagu ini Aswendo ini menghargai sekali yang namanya keluarga. Jadi keluarga ini adalah sesuatu yang sangat berharga, harta yang paling berharga, istana yang paling indah, mutiara tiada tara. Jadi seberapa besar engkau memiliki harta, kalau ternyata keluargamu hancur-hancuran, itu menjadi tidak bermakna. Engkau kaya raya, pekerjaanmu bagus, sukses, karirmu luar biasa menancap, tapi kalau keluargamu hancur-hancuran, itu menjadi tidak bermakna. Karena ini kata yang harus melekat di dalam keluarga disertai dengan atau harus bersanding dengan kata yang ketiga, yaitu keluarga bahagia. Bukan keluarga berantakan atau keluarga yang hancur-hancuran, tetapi kata yang melekat di dalam keluarga harus kata yang indah, yang juga penuh makna, yaitu keluarga bahagia, keluarga yang penuh kedamaian, keluarga sukacita. Dan kata yang ketiga ini yang ada di dalam tema kita adalah kata bahagia. Apa itu bahagia? Oh, ternyata bahagia ini kalau kita tanya kepada semua orang, maknanya luas sekali, subjektif. Masing-masing orang akan berkata, ya saya bahagia menurut versiku. Saya bahagia mungkin dengan harta, saya bahagia mungkin dengan pekerjaan, saya bahagia kalau punya anak banyak. Tetapi di dalam tema ini dan juga di dalam konteks firman Tuhan, kita mengacu pada kata bahagia ini, lebih mengacu kepada bagaimana relasi yang ada di dalam setiap unsur keluarga ini terjalin dengan harmonis, terjalin dengan baik. Relasi antara suami istri, relasi antara orang tua dengan anak. Ketika relasi ini terjalin dengan harmonis, maka ini disebut sebagai keluarga yang bahagia. Bukan menunggu begitu banyaknya harta baru disebut sebagai keluarga bahagia, tidak. Lalu pertanyaannya, bagaimana membangun relasi-relasi yang harmonis ini supaya bisa tercipta sedemikian rupa seturut dengan kehendak Allah, maka keluarga ini akan menghasilkan yang namanya keluarga bahagia. Nah, di dalam bacaan kita tadi, Paulus menjelaskan 4 hal. Bagaimana membangun keluarga yang memiliki relasi yang sangat baik, sangat indah, harmonis antara unsur-unsur di dalam keluarga, tercipta relasi yang begitu baik, indah, sehingga tercipta sukacita dan kebahagiaan di dalam keluarga. Yang pertama, Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama, ini bisa ditampilkan. Ya, mari kita baca bersama-sama apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam membangun relasi ini di dalam ayat 18. Ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, membangun keluarga yang bahagia ini adalah istri harus menghormati suaminya. Saya memakai kata menghormati karena di dalam ketundukan itu sudah tercakup yang namanya menghormati. Rasa tunduk pada suami
apa namanya, bahwa tunduk ini pokoknya, dengan kata pokoknya. Jadi pokoknya tunduk, apapun tunduk, mau baik mau tidak, pokoknya tunduk, tanpa kompromi, tanpa diskusi, tanpa batasan, pokoknya tunduk. Nah ini bahaya. Kalau kita memaknai begini, ini bahaya. Tunduk tanpa didasari logika, tanpa didasari oleh rasa hormat yang baik, ini akan berbahaya. Karena orang juga akan menyalahgunakan wewenang ini menjadi penekan bagi pasangannya. Nah, suami kemudian menekan istri, pokoknya kamu tunduk. Apapun yang saya bilang tunduk, entah baik atau tidak, pokoknya tunduk. Nah ini pemahaman yang keliru. Lalu bagaimana supaya ini tidak keliru? Bahwa sesungguhnya kita dikunci di dalam kalimat yang berikutnya itu bahwa sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk yang seharusnya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita tunduk pada Tuhan itu karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang jahat. Tuhan pasti menyuruh kita yang baik, menyuruh kita mengasihi orang lain, menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Lah kalau suami menyuruh kita membenci orang lain, suruh mencuri, suruh korupsi, suruh tidak beribadah, apa harus tunduk? Enggak. Tunduk pada suami, ini berarti kita juga melihat bahwa rasa tunduk ini sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, bahwa syaratnya suami juga adalah seseorang yang memang melakukan perintah-perintah, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan seturut dengan kehendak Tuhan. Batasannya itu firman Tuhan. Selama tidak melanggar firman Tuhan, selama tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tunduklah kepada suamimu sebagai bentuk penghormatanmu kepadanya, karena itulah yang seharusnya juga di dalam Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau suami istri tidak ada rasa tunduk sama sekali. Suami ngomong A, istri ngomong B, lalu mereka saling saut-sautan. Apa ini keluarga akan tercipta harmonis? Enggak. Yang ada pasti adalah pertengkaran yang terus menerus. Lalu ketika istri sudah tunduk, apakah ini berarti dia menjadi lebih rendah dari suaminya? Jawabannya tidak. Rasa tunduk ini tidak merendahkan sama sekali harkat dan martabat seorang wanita atau seorang istri kepada suaminya. Mari kita lihat apa yang dikatakan Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, bahwa di sana Allah menyebut Adam, istri, perempuan itu adalah penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Kata penolong yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah kata ezer. Ezer itu adalah bukan pembantu, bukan lebih rendah. Penolong ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk menolong. Bahkan di dalam keseluruhan Alkitab itu kata ezer ini 19 kali muncul dan 16 kali itu ditujukan kepada Allah sebagai penolong. Bayangkan. Jadi ezer itu adalah ditujukan kepada Allah, pribadi yang lebih kuat, yang punya kapasitas daya luar biasa untuk menolong. Itu kita bisa lihat misalnya di dalam Mazmur 33 ayat 20. Berkata begini, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Dialah penolong kita, dialah ezer kita dan perisai kita. Dialah penolong kita, dialah ezer kita. Allah yang lebih besar itu, lebih kuat itu, dialah penolong. Oh, luar biasa. Jadi ketika kita bicara istri adalah ezer bagi kita, kita mesti sadar bahwa dia adalah pribadi yang kuat, punya kekuatan, kapasitas untuk menolong, pribadi yang memang dihargai, bukan pribadi yang direndahkan. Di dalam Mazmur 70 ayat 6 ditambahkan lagi, aku ini miskin dan lemah, datanglah segera ya Allah, engkaulah penolong, engkaulah ezerku dan penyelamatku, jangan berlambat ya Tuhan. Ini menunjukkan posisi perempuan sebagai ezer ini menjadi posisi yang sangat luar biasa.
Jadi ketika engkau tunduk pada suamimu, ini sama sekali tidak berarti bahwa istri boleh direndahkan atau istri harus merasa rendah diri, tidak. Tetapi dia sebagai penolong yang luar biasa yang dihadirkan oleh Allah bagi suami, bagi laki-laki, dan juga bagi anak-anaknya. Istri adalah Ezer yang luar biasa, yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menolong. Tapi jangan dibalik juga. Lalu kemudian berkata, wah kalau begitu berarti istri lebih hebat dong, maka istri akan menginjak suami. Enggak. Kata Ezer ini yang biasa dikenakan kepada Allah dan kepada pribadi yang lebih kuat, yang lebih hebat, ini ditutup dengan kata kenegdo, sepadan. Penolong yang sepadan, Ezer kenegdo. Artinya apa? Ini berada pada level yang sama. Kenegdo itu sejajar, sepantaran, sebanding. Kalau dalam lawan ini, kalau dalam tinju ini lawan yang sepadan. Jadi istri ini bukan hanya mitra menjadi lawan yang sepadan juga sebenarnya bagi suami. Kalau dia mengambil posisi sebagai musuh. Tetapi bukan itu yang diharapkan. Tetapi yang diharapkan adalah dia penolong yang sepadan, mitra yang sepadan, yang membawa suami, membawa keluarga ini seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dalam posisinya sebagai Ezer yang sepadan ini, sebagai mitra ini, dia juga punya kemampuan untuk menegur, memperingatkan ketika suami melenceng dari firman Tuhan, melakukan penyimpangan, maka istri punya hak, punya kewajiban juga untuk mengingatkan suami, mengingatkan keluarga, supaya kita ini harus menjadi keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, relasi yang diharapkan adalah suami harus mengasihi istri. Ini kita bisa lihat di dalam ayat 19. Kalau di yang pertama tadi, istri tunduk pada suami sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua adalah suami harus membalasnya, memimpin keluarga ini dengan mengasihi istri. Itu di ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini hai suami-suami, kasihilah istrimu. Suami yang keren itu suami yang mengasihi istrinya. Bukan suami yang gagah, kasar, yang bisa menunjukkan kekuatan powernya untuk menekan, tidak. Tapi suami yang keren itu adalah suami yang memiliki kasih dan cinta yang luar biasa kepada keluarga. Efesus 5 ayat 25 tadi di bacaan yang pertama, di sana dikatakan bahwa suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dilanjutkan bahwa suami mengasihi istri sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Mari kita lihat bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Pertama, Kristus itu melayani, bukan dilayani. Dalam budaya patriarkal, suami itu selalu dilayani, menuntut untuk dilayani. Tapi kalau kita melihat bagaimana Kristus mengasihi jemaat, oh ternyata posisi suami bukan minta dilayani terus, tetapi juga ia harus mencontoh Kristus bagaimana ia melayani istri dan melayani keluarga. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat, yaitu Kristus mengampuni jemaat dan umatnya. Ini harus dimiliki juga sebagai seorang suami, bahwa di dalam mengasihi keluarga, memimpin keluarga, membangun keluarga, ia harus memiliki yang namanya pengampunan di dalam keluarga. Kalau ini sudah ada di dalam pengampunan, tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga. Siapa sih yang gak bersalah? Ya salah, mungkin istri juga kadang salah. Tapi orang yang suami yang mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat tidak akan memukul istrinya. Beberapa hari lalu di Facebook itu beredar seorang perempuan belum lama ini di Nias, matanya sudah bengkak merah-merah dipukul suaminya. Itu beredar di Facebook. Nias. Kenapa? Ya karena dia tidak memiliki kasih Kristus di dalam mengasihi istri dan anak-anak. Siapa yang gak pernah berbuat salah? Ya semua berbuat salah. Suami ya juga kadang-kadang bersalah.
Istri ya kadang-kadang bersalah, beda pendapat. Tapi kalau punya kasih Kristus di dalam memimpin keluarga, maka tidak akan ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bagaimana Kristus kemudian mengasihi jemaat? Itu juga dibutuhkan pengorbanan. Kristus bukan hanya yang mengampuni dengan kata-kata, tetapi ia juga berkorban, mengorbankan nyawanya. Bukan berarti di sini lalu suami-suami kemudian mengorbankan nyawanya untuk mati, enggak. Tetapi bagaimana kita mengorbankan kesenangan-kesenangan kita, mengorbankan ego-ego kita demi keluarga kita, demi istri, demi anak-anak, supaya tercipta keharmonisan. Ada banyak bentuk pengorbanan suami yang bisa dilakukan terhadap istri dan anak-anak. Saya ambil contoh sederhana saja. Seorang suami yang merokok, kalau yang mengasihi istri dan anak-anaknya, ia rela meninggalkan rokok demi kasihnya pada istri dan anak-anak. Saya tidak tahu suami-suami bersedia nggak itu meninggalkan itu, ya, berkorban. Ini contoh. Ada banyak kesenangan-kesenangan lain. Mungkin biasanya punya kesenangan duduk di kafe, nongkrong, habiskan begitu banyak uang. Mau nggak berkorban? Korbankan kesenangan itu demi membiayai istri dan anak. Korbankan kebiasaan minum-minum, beli tua misalnya, menggunakan uang itu untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan istri. Korbankan beli rokok yang satu bungkus ada sekitar 18 atau 20 bungkus, saya nggak tahu. Korbankan itu. Korbankan kesenangan itu demi keluarga dan anak. Ini yang namanya kasih Kristus kepada jemaatnya yang harus dimiliki oleh suami di dalam mengasihi istrinya. Siapkah bapak-bapak untuk memiliki kasih Kristus pada istrinya? Saya ingin bertanya, dan kalau kita siap kita katakan amin. Amin. Tidak banyak bapak-bapak di sini, jadi wajar kalau jawabannya kecil. Ya, itu yang kedua, bahwa suami harus mengasihi istri. Dasarnya adalah kasih Kristus kepada jemaatnya. Yang ketiga, relasi yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus adalah di dalam ayatnya yang ke-20, yaitu bahwa ada satu unsur di dalam keluarga ini yang disebut dengan anak-anak, dan anak-anak harus taat kepada orang tua. Itu di dalam ayat 20, bisa ditampilkan, kita baca bersama-sama. Mari ayat 20. Kita baca 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal, ingat ya, dalam segala hal. Tentu syaratnya di sini adalah orang tua yang diharapkan di sini adalah orang tua yang memiliki iman yang baik di dalam Tuhan, tahu bagaimana mendidik, tahu bagaimana mengarahkan, tahu bagaimana menasihati, tahu bagaimana mengajarkan dan mengarahkan anak-anak ke jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Paulus berkata itu, hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu dalam segala hal, yang ada di dalam bayangan Paulus bahwa ini adalah orang Kristen yang baik, orang tua yang baik, yang akan mendidik anak-anaknya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya kalau orang tuanya nyuruh mencuri, ya janganlah. Janganlah aku taat, orang tua menyuruh mencuri, ya saya mencuri, jangan. Ya, artinya kita juga kalau sudah cukup umur, kita sudah bisa membedakan ini perintah seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Taatlah kepada orang tuamu dalam segala hal, jangan melawan terus. Ini persoalan anak-anak remaja biasanya kan punya adrenalin yang kuat, butuh pengakuan, inginnya berdebat. Kalau disuruh ya maunya melawan, memberontak. Ya ini menunjukkan eksistensi dirinya, keberadaan dirinya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada anak-anak di tempat ini, taatlah kepada orang tuamu. Kalau orang tuamu kadang-kadang marah, cerewet, bawel mungkin, yang mungkin bawel banget, itu karena yang mengasihimu. Itu karena yang ingin kau berhasil. Kau mungkin malas belajar, orang tuamu marah, negur. Ya itu karena yang mengasihimu, supaya engkau dapat berhasil di dalam pendidikanmu.
sini, tunjuk tangan anak-anak. Yang masih merasa anak-anak, ayo tunjuk tangan. Ya, ingat firman Tuhan, taatlah kepada orang tuamu dalam segala hal. Amin. Ya, harus ada kata amin. Kurang kuat. Amin. Ya, harus begitu. Yang keempat, yang terakhir. Jadi selain anak-anak harus taat kepada orang tua, ada juga tugas orang tua. Bagaimana yang membangun relasi ini supaya harmonis? Yaitu bahwa orang tua juga harus mendidik anak dengan penuh penghargaan, bukan malah menyakiti hati anak-anak. Nah, ini tugas juga yang bagus. Itu di dalam ayatnya yang ke-21. Naik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Wah, ibu-ibu akan bilang, oh itu ada tugas untuk bapak-bapak, bukan tugas untuk ibu-ibu. Tetapi kita lihat di dalam ayat 3 tadi, anak-anak taat kepada orang tua. Kenapa kemudian Paulus hanya menyebut bapak-bapak? Ingat, ini budaya patriarkal. Karena dulu yang lebih banyak mendidik anak-anak adalah orang tua dalam pengertian ayah. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud oleh firman Tuhan ini sebenarnya yang dikehendaki adalah bukan hanya bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga orang tua. Kalau tadi anak-anak taat kepada orang tua, maka ini berarti sebaliknya orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan cara yang penuh penghargaan sehingga anak-anak tidak merasa sakit hati. Memang ini sulit karena ini soal perasaan. Tetapi saya yakin orang tua yang baik, meskipun dia kadang-kadang berkata keras, itu dia tidak bermaksud menyakiti. Tetapi sebisa mungkin kita para orang tua, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, kita juga perlu memperhatikan perasaan anak. Jangan karena mentang-mentang kita orang tua lalu merasa bahwa wah, saya bisa mengata-katai anak saya dengan sesuka hati. Tidak. Supaya apa? Supaya anak-anak ini menjadi belajar bagaimana kasih Tuhan hadir di dalam keluarga melalui ayahnya, melalui ibunya. Karena anak-anak bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa itu kan melalui ayahnya, melalui ibunya. Lah kalau ayahnya ibunya kasar, gimana yang merasakan kasih Tuhan? Jadi supaya keluarga ini tercipta harmonis, tercipta kebahagiaan, sukacita, maka orang tua harus berusaha bagaimana supaya mendidik anak-anak ini, mengarahkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat pada orang tua, anak-anak yang saling mengasihi antar saudara, tetapi dengan cara yang baik. Bukan dengan cara menyakiti. Tetapi kalaupun pada akhirnya ada yang kemudian anak-anak tersakiti karena perkataan orang tuanya, ya untuk anak-anak ampunilah orang tua. Jangan simpan rasa sakit hati terhadap orang tuamu. Mungkin orang tuamu maksudnya menyuruhmu supaya belajar, supaya kamu dapat berprestasi, lalu yang mengatakan, wah kamu kok tidak pintar. Lalu kamu merasa sakit hati, aduh aku ini tidak pintar. Maksud orang tuamu baik. Jangan simpan kalau itu kemudian membuat dirimu tidak nyaman, tidak bahagia, dan itu akan menimbulkan kepahitan di dalam kehidupan. Tugas kami, tugas kita sebagai orang tua adalah berusaha sebaik mungkin mendidik anak-anak, membawa mereka dekat kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang lemah lembut, seturut dengan kehendak Tuhan. Bahwa kadang-kadang kita harus tegas, ya, tapi bukan berarti kekerasan. Tegas, menyampaikan yang benar, tetapi bukan dengan kekerasan atau menyakiti hati anak-anak. Ketika relasi-relasi ini dibangun sedemikian rupa sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, maka percayalah terwujudlah yang namanya keluarga Kristen yang bahagia. Istri menghormati suaminya dengan rasa tunduk, bukan karena ia rendah diri, tetapi ini karena penghargaannya kepada suami sebagai kepala di dalam kehidupannya, dan suami mengasihi istrinya karena ini yang seharusnya di dalam Tuhan dengan dasar kasih Kristus kepada jemaatnya. Anak-anak yang dihadirkan di dalam keluarga juga menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, membangun relasi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu dengan luar biasa, dan juga orang tua menghargai perasaan anak-anak. Maka terciptalah yang namanya relasi harmonis
di dalam keluarga dan disebutlah keluarga bahagia. Sehingga yang ada di dalam keluarga adalah ada perasaan diterima, diakui, dihargai, sehingga semua orang, unsur-unsur di dalam keluarga itu akan muncul perasaan sukacita, bahagia, damai sejahtera, dan selalu merindukan yang namanya keluarga. Sehingga kalau yang jauh, meskipun saya jauh, saya selalu rindu bertemu keluarga, karena itu adalah harta yang berharga, dan ini adalah keluargaku, keluarga yang bahagia, sebagaimana Tuhan kehendaki bagi setiap keluarga Tuhan. Tercipta relasi yang harmonis, maka sudah otomatis akan tercipta yang namanya keluarga bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mari kita berdoa.